Selamat datang kembali di perkuliahan online mengenai pemanfaatan aset daerah. Kali ini kita akan bicara tentang implikasi hukum berkenaan dengan retribusi pemanfaatan aset daerah dan pemanfaatan barang milik daerah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang konsep retribusi pemanfaatan aset daerah dan kemudian juga pemanfaatan barang milik daerah. Nah, dengan dua penjelasan, dengan dua materi tersebut, kini kita bicara tentang implikasinya, ya. Nah, kerangka materi dalam bagian ini adalah ada struktur dan sumber pendapatan aset daerah, konsep retribusi pemanfaatan aset daerah, konsep pemanfaatan barang milik daerah, implikasi hukum dari penetapan retribusi pemanfaatan aset daerah dan pemanfaatan barang milik daerah. Nah, seperti sebagaimana kita ketahui, daerah itu dalam kerangka otonomi itu memiliki keleluasaan untuk mengelola urusan-urusan di daerahnya, gitu ya. Nah, urusan-urusan di daerah itu sebetulnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang KPD itu bertujuan untuk memandirikan daerah dalam aspek fiskalnya. Tentu saja ini menjadi penting dan perlu mendapatkan semacam pedoman gitu ya terkait dengan bagaimana daerah itu menjadi lebih mandiri ya. Nah, kalau kita ketahui struktur dan sumber pendapatan aset daerah itu tidak pernah bergeser dari yang empat ini gitu. Pertama adalah pajak daerah gitu ya. Yang kedua retribusi daerah. Yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat adalah lain-lain pendapatan yang sah. Nah, ini tentunya tunduk kepada ketentuan hukum yang berbeda ya. Pajak dan retribusi daerah itu tunduk pada Undang-Undang KPD, kemudian lain-lain pendapatan LLPAD itu tunduk pada peraturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kemudian hasil pengelolaan juga demikian gitu ya. Sehingga ketika kita bicara dalam struktur ini urutannya memang yang paling banyak adalah berasal dari pajak daerah gitu ya. Nah, retribusi daerah itu belum terlalu banyak masih jauh kalau dalam jumlah penerimaannya dibandingkan dengan pajak daerah. Dan itu adalah fenomena yang banyak terjadi mungkin di hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Nah, konsep retribusi sesungguhnya adalah konsep yang berbeda dengan pajak daerah ya. Dalam retribusi ini adalah pemerintah daerah menyediakan layanan-layanan yang kemudian layanan itu dia ditentukan ya, tarifnya berdasarkan klasifikasinya. Kalau untuk layanan dasar, kemudian ada layanan usaha tertentu dan perizinan tertentu. Untuk layanan dasar tarifnya itu memang sudah tidak mungkin diberikan secara komersial gitu ya. Tapi untuk layanan yang berkenaan dengan jasa usaha tertentu itu masih bisa dibuka ruang untuk melakukan optimalisasi ya. Nah, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berkaitan dengan retribusi ya, Undang-Undang KPD, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah. Dan tentu saja peraturan daerah ini berkaitan dengan retribusi. Nah, konsep retribusi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pungutan oleh pemerintah, kota praja dan sebagai balas jasa. Jadi ada yang disediakan oleh pemerintah dan kemudian sebagai balas jasanya adalah adanya pembayaran yang ditetapkan tarifnya oleh pemerintah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi dikatakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ya. Jadi ada jasa yang disediakan, gitu ya, ada pemberian izin yang dikeluarkan, yang itu sudah disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian layanan jasa dan izin itu ditujukan kepada kepentingan orang pribadi maupun badan. Ya. Nah, untuk itu pemerintah berhak atau berwenang untuk menetapkan tarif sebagai
balas jasa dari pembayaran pemberian jasa atau pemberian izin tersebut. Nah, ini adalah sifat tentang atau konsep reproduksi pemanfaatan aset daerah. Nah, definisi itu masih diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang KPD. Jadi tidak ada perubahan di sana secara konseptual. Definisi retribusi itu masih sama. Nah, dari definisi itu dapat beberapa hal yang perlu diurai. Pertama adalah mengenai pungutan daerah. Dengan penamaan atau penyebutan pungutan daerah, secara hukum ini merupakan perbuatan hukum pemerintah daerah yang sepihak, secara sepihak. Pungutan ini merupakan nilai atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pungutan daerah ditetapkan berdasarkan biaya marginal, biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan jasa atau pemberian izin tertentu. Itu pengertian mengenai pungutan daerah. Yang kedua, pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus, yaitu berupa keharusan atau kewajiban mendapatkan jasa atau pemberian izin tertentu. Pembayaran tersebut harus bersifat langsung, dan dilakukan sebelum layanan jasa disediakan pemerintah itu diberikan. Jadi pembayaran itu memang dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau mendapatkan jasa. Ketika seseorang ingin memasuki lahan parkir yang dikelola oleh Pemda, maka orang bayar tiketnya dulu, baru kemudian dia bisa masuk. Gitu. Itu pembayaran langsung untuk mendapatkan jasa yang dibutuhkan. Kemudian jasa atau pemberian izin khusus yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus ini tidak boleh disediakan atau tidak disediakan oleh pihak lain, hanya oleh pemerintah. Pemerintah daerah menyediakan layanan jasa yang dapat diterima dan setelah dilaksanakannya pembayaran. Jadi pemerintah daerah akan memberikan layanan setelah pengguna melakukan pembayaran. Kemudian untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Jadi ini ditujukan pada semuanya tanpa tertuju pada pihak atau kelompok tertentu. Nah, ini pemerintah daerah menyediakan ini, siapapun atau badan hukum apapun bisa menggunakan layanan ini atau mendapatkan layanan ini dengan cara membayar tadi. Nah, karakteristik dari retribusi adalah pertama, bersifat sukarela. Ini mengakomodasi benefit principle. Yang kedua, dia memiliki imbalan. Ada kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk atau dirasakan atau dinikmati. Yang ketiga, pemerintah sebagai produsen yang menyediakan barang dan atau jasa untuk masyarakat sebagai konsumen. Ini dalam transaksi, dan dalam transaksinya begini, bahwa pemerintah itu adalah penyedianya dan masyarakat adalah pembelinya atau konsumennya. Nah, sedangkan dalam konsep pemanfaatan barang milik daerah, dasar hukumnya berbeda. Ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, milik negara atau milik daerah. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan yang berikutnya adalah perjanjian pemerintah dengan pihak memanfaatkan BMD. Jadi yang paling konkret itu adalah perjanjian, dan perjanjian inilah menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Jadi segala sesuatu berkenaan dengan pemanfaatan BMD itu diatur dalam perjanjian ini, termasuk berkenaan dengan biaya pemeliharaan, biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang menggunakan, yang menyewa misalnya. Kemudian barang milik daerah itu adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang berasal dari perolehan lain yang sah. Jadi ada dua polanya. Pertama, ini dibeli berdasarkan dengan menggunakan APBD. Yang berikutnya adalah dia diperoleh karena ada perbuatan hukum selain dari pembelian tadi, misalnya hibah, tukar guling dan seterusnya misalnya gitu ya. Itu adalah yang bisa yang bisa menjadi sumber perolehan barang milik daerah. Nah, pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian, lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, dan atau optimalisasi barang milik daerah yang tidak tanpa mengubah status kepemilikan.
Ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian di sini yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah pemanfaatan barang milik daerah itu hanya bisa dilakukan ketika barang tersebut, BMD tersebut tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Jadi barang itu idle, ya. Itu baru bisa dipergunakan untuk dimanfaatkan. Yang kedua, itu dilakukan dalam rangka melakukan optimalisasi, ya, optimalisasi nilai yang bisa diperoleh dari BMD tersebut, gitu ya. Tapi dengan catatan atau dengan syarat tidak boleh ada perubahan status kepemilikan. Jadi barang milik daerah itu karena dia dibeli dengan APBD, maka pemiliknya adalah pemerintah. Maka dia tidak boleh ada perubahan di sana untuk berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah tersebut. Nah, tadi pihak sudah ada di sini adalah ada pengelola barang, ada pengguna barang, dan ada kuasa pengguna barang. Kemudian bentuk pemanfaatan juga sudah disinggung di pertemuan sebelumnya. Nah, ada sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna atau bangun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Hanya yang pinjam pakai yang berlaku untuk kerjasama pemanfaatan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah dengan pemerintah daerah lainnya. Ya. Lainnya bisa dengan pihak swasta, perorangan maupun badan hukumnya. Nah, apa implikasi dari penetapan retribusi pemanfaatan aset daerah dan pemanfaatan barang milik daerah? Nah, kalau kita lihat dari struktur tadi, struktur pengaturan atau struktur sumber pendapatan, maka urutannya adalah pertama adalah pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian di bawahnya ada termasuk pemanfaatan barang milik daerah atau LLPAD. Ya. Nah, artinya pemanfaatan barang milik daerah itu akan sangat bergantung pada penetapan retribusi dulu. Ketika retribusi sudah terpenuhi semua, baru yang tadi barang-barang yang tidak terpakai, yang tidak digunakan oleh SKPD itu dia bisa dimanfaatkan. Sepanjang masih SKPD masih menggunakan atau masyarakat masih membutuhkan, maka tidak boleh dilakukan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain. Kemudian dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa retribusi berkedudukan lebih tinggi ketimbang pemanfaatan. Semua aset daerah ditujukan untuk layanan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Barang milik daerah yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan, gitu ya. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah pasal 27. Nah, bentuk pemanfaatan BMD sebagai dimaksud dengan PP 27 tahun 2014 adalah dan Permendagri 16 2019 tentang pengelolaan didasarkan pada perjanjian. Nah, perjanjian ini dilakukan oleh gubernur, bupati atau wali kota dengan pihak memanfaatkan BMD. Nah, ini perjanjian merupakan perbuatan hukum subjek hukum publik dalam lapangan keperdataan. Ya. Nah, harga tarif yang ditetapkan gubernur wali kota itu berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Ya, jadi itunya tarifnya itu ditentukan dulu dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Jadi boleh jadi akan ada semacam negosiasi antar pihak, ya, antara gubernur, bupati atau wali kota dengan pihak memanfaatkan BMD. Karena berkaitan dengan tentu saja ada perhitungan bisnis di sini sehingga mereka pun bisa memberikan semacam pandangan yang berbeda terkait dengan tarif yang ditentukan. Ya. Dan ini sepanjang tidak menyalahi aturan, sepanjang tidak menyalahi undang-undang, maka ini dibolehkan. Nah, misalnya dalam sewa, maka berbeda dengan retribusi dalam sewa atau pinjam pakai, maka tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu tertentu, selama jangka waktu peminjaman, selama jangka waktu sewa. Jadi tanggung jawab ini berada di penyewa dan di pihak peminjam, gitu ya. Ini ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 pasal 29 ayat 7 dan pasal 30 ayat 3 huruf C Jungto Permendagri 19
2016 terkait dengan kalau sewa di pasal 79 seingat saya gitu ya. Nah, terkait dengan aspek yang kedua, optimalisasi, kita bicara tentang pemanfaatan barang milik daerah untuk layanan pendapatan asli daerah. Tentu saja perlu diperhatikan bahwa dalam struktur perolehan pendapatan asli daerah, layanan pendapatan asli daerah masih jauh dari pajak daerah maupun retribusi, sehingga ruang untuk melakukan optimalisasi terbuka di sana. Kemudian dilakukan atau dibutuhkan manajemen aset. Kemudian dibutuhkan sistem online untuk bisa diakses oleh siapapun yang berkepentingan atau yang membutuhkan atau yang berminat untuk melakukan pemanfaatan aset milik daerah ini. Kemudian ada prosedur tata cara yang disediakan, kemudian ada pengawasan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dibutuhkan untuk melakukan optimalisasi. Nah, tentu saja optimalisasi ini akan berkaitan dengan manajemen aset ya. Nah, manajemen aset itu juga membutuhkan tentang persyaratan-persyaratan, apakah ada surat kepemilikan dan seterusnya, bukti pemeliharaan dan seterusnya, supaya bisa diketahui status dan kelaikan barang milik daerah yang bisa dimanfaatkan ini. Demikian pertemuan yang ketiga. Silakan Anda untuk mendapatkan penyelesaian kuliah online ini untuk menjawab kuis yang diberikan sebagai sebagai evaluasi dalam mengikuti perkuliahan ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.